Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang virus COVID-19. Anggota kelompok kami yang pertama, Ibnu Hamdun, NPM 02, BT Ariska, NPM 05, Maulana Yusuf, Barudin, NPM 14, Sherly Febria, NPM 24, Siva Anindya, NPM 25, dan Salsabila Salma, NPM 30. Pokok pembahasan yang pertama pendahuluan, pengertian struktur jenis-jenis mutasi virus. Kemudian yang kedua prosedur pengobatan, tata laksana pengobatan sesuai dengan gejala. Yang ketiga SOP untuk penanganan COVID-19. Yang keempat cara pencegahan penularan, vaksin, jenis-jenis vaksin, dosis vaksin. Pengertian. Virus SARS-CoV-2, virus corona merupakan virus yang menyebabkan infeksi COVID-19. Virus ini merupakan virus single strand RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Beberapa contoh virus yang termasuk dalam kelompok ini adalah Middle Age Respiratory Syndrome, MERS-CoV, dan Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV. Coronavirus struktur. Di dalamnya terdapat spike nukleokapsid, membran, envelope, RNA viral genome. Jenis-jenis mutasi virus COVID-19. Yang pertama, B117. Varian B117 memiliki beberapa mutasi yang mempengaruhi protein spike yang ditemukan di permukaan virus, sehingga digunakan virus untuk mengikat dan memasuki sel inang di tubuh manusia. Varian ini berpindah secara cepat antara individu satu ke yang lain. Kemudian jenis yang kedua, B1351, mempengaruhi antibodi. Antibodi adalah protein kekebalan penting yang dapat mengikat dan menetralkan penyerang asing seperti virus yang diproduksi sebagai respon terhadap infeksi alami atau vaksin. B1351 dapat menghindari antibodi, sehingga orang yang tertular virus corona baru lebih awal dapat tertular varian baru ini, meskipun kekebalan mereka sudah ada. Jenis yang ketiga, P1, memiliki beberapa mutasi yang sama dengan B1351. Ada kemungkinan varian ini memiliki efek pada kekebalan dan keefektifan vaksin. Jenis-jenis mutasi virus COVID-19. Yang keempat, B1617. Varian India terdiri dari dua mutasi protein lonjakan virus, merupakan hasil dari mutasi dengan
E484Ki dan L452R. E484Ki mirip dengan E484K, yakni mutasi yang terlihat pada varian Afrika Selatan B1353 dan pada varian Brazil P1. Kemudian jenis yang kelima N439K mampu bersembunyi atau melakukan kamuflase pada antibodi. Varian tersebut disinyalir melekat lebih kuat dengan H repektor di tubuh manusia sehingga berpotensi lebih menular. Jenis yang ke-6 G614G. Mutasi ini tidak ganas dan tidak berbahaya. 78% virus di Indonesia sudah mengandung mutasi D614G. Mutasi ini bukan termasuk jenis mutasi baru karena sudah ditemukan di Jerman dan Cina pada awal Januari 2020. Jenis yang ke-7 E484K terjadi di spek protein, di mana spek protein penting untuk menempelnya virus dengan sel manusia dan pengenalan sel imun terhadap virus. Mutasi ini menyebabkan virus penyebab COVID-19 bisa menghindar dari beberapa jenis antibodi terhadap COVID-19. Mutasi ini berpotensi menurunkan kemampuan antibodi untuk menetralisir virus. Part 2, prosedur pengobatan COVID-19. Tata laksana perawatan pasien COVID-19 tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menkes _413 _2020 tentang pedoman dan pengendalian COVID-19. Prosedur pengobatan yang pertama, pasien tanpa gejala. Gejala frekuensi napas 12-20 kali per menit, saturasi oksigen lebih dari atau sama dengan 95%. Tempat perawatan isolasi mandiri di rumah, fasilitas isolasi pemerintah. Untuk terapi vitamin C, vitamin D, dan zinc. Lama perawatan 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Prosedur pengobatan yang kedua, pasien dengan gejala ringan. Gejala demam, batuk, umumnya batuk kering ringan, kelelahan ringan, anoreksi, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan, miaglia, dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek, bersin, mual, muntah, nyeri perut, diare, frekuensi napas 12-20 kali per menit, saturasi oksigen lebih dari atau sama dengan 95%. Tempat perawatannya fasilitas isolasi pemerintah, isolasi mandiri di rumah bagi yang memenuhi syarat. Untuk terapi, oseltamivirin atau favipiravir, azitromisin, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Lama perawatan 10 hari, isolasi sejak timbul gejala minimal 3 hari, 3 hari bebas gejala.
Prosedur pengobatan yang ketiga, pasien dengan gejala sedang. Gejala demam batuk, umumnya batuk kering, anoreksi, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan, miagil dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek, bersin, mual, muntah, konjungtivitas, kemerahan pada kulit atau perubahan warna pada jari-jari kaki, frekuensi 20-30 per menit, saturasi oksigen kurang dari atau sama dengan 95%, sesak napas tanpa distres pernapasan. Tempat perawatan, rumah sakit lapangan, RS darurat COVID-19, RS non-rujukan, dan RS rujukan. Terapi favipiravir, remdesivir 200 mg, azithromycin, kortikosteroid, vitamin C, vitamin D, zinc, antikoagulan, LMWH/UFH berdasarkan evaluasi dokter penanggung jawab DPJP. Pengobatan komorbid bila ada, terapi oksigen secara non-invasif dengan arus sedang sampai tinggi, HFNC. Lama perawatan 10 hari sejak timbul gejala dan minimal 3 hari bebas gejala. Prosedur yang keempat, pasien dengan gejala berat atau kritis. Demam, batuk, umumnya batuk kering ringan, kelelahan ringan, anoreksi, sakit kepala, kehilangan indera penciuman, kehilangan indera pengecapan, mialgia dan nyeri tulang, nyeri tenggorokan, pilek, bersin, mual, muntah, diare, konjungtivitas, kemerahan pada kulit atau perubahan warna pada jari-jari kaki, frekuensi napas di atas 30 kali per menit, saturasi oksigen kurang dari atau sama dengan 95%. Sesak napas dengan distres pernapasan. Kondisi kritis ARDS atau gejala napas. Sepsis, shock sepsis dan multi-organ failure. Tempat perawatan HCU ICU RS rujukan. Terapi favipiravir, remdesivir, azithromycin, kortikosteroid, vitamin C, vitamin D, zinc, antikoagulan, LMWH atau UFH berdasarkan evaluasi dokter penanggung jawab DPJP. Pengobatan komorbid bila ada, HFNC atau ventilator. Terapi tambahan. Lama perawatan sampai dinyatakan sembuh oleh DPJP dengan hasil PCR negatif dan klinis membaik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Betty Ariska. Part 3, SOP untuk penanganan COVID-19. A. Jika Anda merasakan tidak sehat. 1. Jika merasakan tidak sehat dengan kriteria A. Demam 38 derajat Celcius. B. Batuk atau pilek. Istirahat yang cukup bila perlu minum obat. Apabila keluhan disertai sesak
atau nafas cepat segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tenaga kesehatan melakukan screening suspek COVID-19. Jika tidak memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Anda akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter Fashiankes. Jika memenuhi kriteria suspek COVID-19, jika hasilnya positif, maka 1. Anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. 2. Sampel akan diambil setiap hari. 3. Anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Jika hasilnya negatif, maka Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. 1. Dirujuk ke RS rujukan menggunakan ambulan didampingi tenaga kesehatan dengan APD lengkap. 2. Dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi. 3. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes di Jakarta. B. Jika Anda sehat. A. Jika Anda sehat, namun 1. Anda ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau 2. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19. 3. Dapat menghubungi hotline center Corona untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Vaksinasi. Vaksinasi ialah suatu upaya untuk menimbulkan kekebalan seseorang secara aktif dengan pemberian zat antigen yang bertujuan untuk merangsang antibodi sehingga diharapkan tubuh dapat kebal terhadap penyakit tersebut atau hanya mengalami sakit ringan. Kepmenkes HK 01.07 garis miring Menkes garis miring 12578 garis miring 2020. Vaksin inaktivitas berdasar uji klinis fase 3 di UNPAD efikasi sebesar 65,3% Sinovac. Vaksin biosintetik efikasi 62,10% AstraZeneca. Moderna. Vaksin biosintek efikasi sebesar 94%. Pfizer BioNTech. Vaksin biosintetik di Brasil dan Inggris efikasi sebesar 70% dan di Amerika 95%. Kepmenkes HK 0107 garis miring Menkes 01 garis miring 12578 garis miring 2020. Vaksin Incativet pengelolaan mirip seperti vaksin Sinovac, Sinopharm. Vaksin biosintetik efikasi 96%. Novavax. Vaksin hasil kerjasama antara PT Bio Farma dan Sinovac. Vaksin PT Bio Farma memiliki kandungan dan profil khasiat yang sama dengan Sinovac. Dosis pertama berfungsi untuk mengenal vaksin dan kandungan yang ada di dalamnya kepada sistem kekebalan tubuh serta memicu respon kekebalan awal. Dosis kedua berguna untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk karena vaksinasi dosis pertama untuk memperbesar sistem imun tubuh serta memicu respon antibodi agar lebih cepat dan lebih efektif. Dosis 3 surat edaran nomor HK 02.01 garis miring 1 garis miring 1919 garis miring 2021 oleh Kemenkes Kesehatan.
hanya diberikan kepada SDM yang bekerja di fasilitas kesehatan dan setelah mendapatkan 2 dosis vaksin, dosis pertama dan dosis kedua dengan jarak pemberian antara dosis kedua selama 3 bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan perkataan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.